Peristiwa menghebohkan tantangan membaca surat Al-Quran berhadiah minuman keras di konser musik di Ancol, Jakarta Utara berujung perkara. Warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah salah satu terduga pelaku di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan lalu. Sementara itu setelah diketahui identitasnya, dua terduga pelaku akhirnya ditangkap. Keduanya dikirim polisi untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia telah melaporkan peristiwa dugaan penistaan agama ini ke Barreskrim Polri. Sementara pihak Majelis Ulama Indonesia MUI melapor ke Polres Jakarta Utara dan mengimbau warga tidak main hakim sendiri. Kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Sementara itu dalam klarifikasinya, penyelenggara acara menyebut seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Al-Quran dan berhadiah minuman keras. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi kericuan terjadi dalam pertandingan sepak bola. Kali ini wasit menjadi bulan-bulanan supporter dalam turnamen antar kampung di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan anggota Dualinmas yang hendak melerai juga menjadi korban amukan massa. Sebelumnya pertandingan final Kampung Uruk Tengah dan Kampung Pabuaran berakhir dengan adu penalti. Saat salah satu tim gagal mencetak gol, kiper protes hingga memicu kericuhan. Akibat insiden pemukulan saat pertandingan bola antar kampung ini, 2 orang terluka. Mereka telah melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Sekelompok penagih utang mengadang pengemudi ojek online di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa itu terjadi persis di depan markas Batalion TNI dan sempat menjadi perhatian warga sekitar. Meski kedua belah pihak langsung meninggalkan lokasi, namun sejumlah warga resah karena banyaknya aksi perampasan kendaraan yang terjadi di sekitar lokasi. Salah seorang saksi membenarkan adanya peristiwa yang viral di media sosial terkait dugaan aksi yang dilakukan oleh kelompok mata elang atau debt collector. Sementara itu warga berharap kepada pihak berwajib untuk selalu melakukan patroli agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional menggerebek kawasan Kampung Narkoba, Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Namun petugas mendapatkan perlawanan dari warga. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga yang melakukan perlawanan. Warga pun melakukan aksi serangan dengan lemparan batu dan petasan. Dalam penggerebekan, petugas menyita sejumlah narkoba, senjata api, hingga senjata tajam. Petugas juga mengamankan sejumlah bandar narkoba. Hingga kini, petugas BNN masih melakukan pengumpulan dan penghitungan barang bukti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Peristiwa menghebohkan tantangan membaca surat Al-Quran berhadiah minuman keras di konser musik di Ancol, Jakarta Utara berujung perkara. Warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah salah satu terduga pelaku di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan lalu. Sementara itu setelah diketahui identitasnya, dua terduga pelaku akhirnya ditangkap. Keduanya dikirim polisi untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia telah melaporkan peristiwa dugaan penistaan agama ini ke Barreskrim Polri. Sementara pihak Majelis Ulama Indonesia MUI melapor ke Polres Jakarta Utara dan mengimbau warga tidak main hakim sendiri. Kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara.
Sementara itu dalam klarifikasinya, penyelenggara acara menyebut seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Al-Quran dan berhadiah minuman keras. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan menimpa seorang wanita lanjut usia di kawasan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang mengenakan jaket pengantar makanan merampas paksa kalung emas hingga korban terjatuh. Aksi penjamretan terekam CCTV di Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang pengendara motor yang mengenakan jaket pengantar makanan menghampiri korban seorang lansia yang tengah keluar rumah. Mengamati situasi, pelaku kemudian langsung menarik kalung emas yang dikenakan korban hingga korban tersungkur dan mengalami luka. Pelaku kabur dan sempat dikejar warga sekitar namun gagal. Kalung Berapa gram? 31,250 gram. Total berapa? Ya sekitar kalau untuk harga sekarang ya sekitar 50 lah. Berbekal hasil rekaman, pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Andir dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Menolak rujuk seorang wanita tewas bersimbah darah setelah ditembak mantan suaminya. Sebelumnya pelaku sempat mengancam korban jika permintaannya tidak dipenuhi. Sian minaknya, ya Allah. Seorang wanita berusia 36 tahun tergeletak tak bernyawa di Jalan Desa Wiralaga 1, Mesuji, Lampung. Warga yang mendengar suara tembakan langsung berkerumun di lokasi. Rupanya korban ditembak mantan suaminya. Peluru tembus kedua paha hingga akhirnya korban tewas kehabisan darah. Polisi kemudian memburu pelaku dan menangkapnya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kepada polisi yang mengaku emosi karena korban menolak rujuk. Saat cekcok, pelaku juga sempat mengancam akan membakar rumah orang tua korban. Pelaku mendatangi rumah orang tua korban dengan tujuan adalah mengajak korban untuk rujuk. Akan tetapi ajakan pelaku tersebut ditolak oleh korban. Mendengar penolakan tersebut, pelaku dengan memegang senjata api mengancam akan membakar dan membunuh orang yang ada di rumah orang tua korban. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Mesuji. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan ditinggalkan begitu saja di teras rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saat ditemukan oleh warga, bayi berselimut kain dalam sebuah tas kertas. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di teras sebuah rumah di Desa Karang Ampel, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Warga sempat geger karena istri pemilik rumah menjerit kaget saat mengetahui ada bayi di teras rumahnya. Bayi itu berselimut kain terbungkus tas kertas dengan tali pusar masih menempel disertai bercak darah. Sebelumnya bayi itu sempat dikira bungkusan makanan kiriman tetangga atau saudara. Namun saat diperiksa ternyata berisi bayi. Dari kondisinya diperkirakan bayi baru dilahirkan 2 jam sebelumnya. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Kepala Desa dan Polsek Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Baru dibuka, istri saya gembor-gembor kaget. Isinya Ada bayi. Bayi apa lah? Urip ta mati ya kan? Temenan ta udah kan? Yo. Mriko kan terus itu. Bladang mriki. Kini bayi itu dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa di Makassar berulah dengan berpura-pura diculik dan meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Aksi ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor karena mendapatkan pesan ancaman yang ternyata dibuat oleh anaknya sendiri. Seorang mahasiswa diamankan polisi saat bersama teman perempuannya di sebuah tempat indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya polisi mendapat laporan orang tua karena kehilangan kontak dengan anaknya yang diduga diculik dan disekap seseorang. Rupanya sang anak bersandiwara seolah-olah diculik agar mendapatkan uang dari orang tuanya. Ia membuat pesan ancaman akan dicelakai bahkan dibunuh dan meminta tebusan sebesar 90 juta rupiah. Naas aksinya terbongkar dan niatnya untuk menghabiskan uang dan berfoya-foya akhirnya gagal. Anaknya ini memiliki sangkutan utang ya. Sekitar 90 juta dan untuk diminta kepada orang tua itu segera menebus
dan anaknya itu sementara dalam penguasaan pemilik uang dan disekap dan akan dicelakai, bahkan akan dibunuh, diancam dibunuh apabila tidak segera menyelesaikan. Kini polisi masih menunggu pihak orang tua untuk menentukan langkah pembinaan atau lanjut proses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Ainus melaporkan. Tidak terima karena selalu dijadikan bahan ejekan, seorang karyawan membakar ruang rapat lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara. Sempat terjadi kericuhan, terduga pelaku pembakaran pun telah diamankan polisi. Kericuhan terjadi di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara. Seorang karyawan yang bekerja sebagai operator diduga nekat membakar ruang rapat lantai 3 kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara akibat sakit hati. Pemeriksaan awal polisi, korban tak terima kerap dijadikan bahan ejekan dari foto yang diubah menjadi stiker WhatsApp. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 kamera CCTV, material terbakar, 1 galon berkapasitas 19 liter, serta 1 botol yang masih berisi Pertalite. Polres Kukar masih memeriksa MFA dan sejumlah saksi untuk memastikan rangkaian kejadian, motif, serta fakta hukum dalam perkara ini. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar As, iNews melaporkan. Anda masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, sebuah mobil ambulans menabrak seorang anak ketika melintasi keramaian karnaval di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut terjadi sempat memicu ketegangan di lokasi kejadian. Satu warga dan petugas berusaha menghentikan laju kendaraan. Kamera warga merekam satu unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat hukuman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut mi. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, aksi tidak patut dipertunjukkan salah satu kelompok peserta pria saat pelaksanaan lomba gerak jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Selain berpakaian ala wanita, mereka juga bernyanyi dan berjoget sambil sesekali mengangkat rok mini yang mereka kenakan. Penampilan tersebut akhirnya viral dan menuai kecaman dari masyarakat. Aksi salah satu kelompok peserta gerak jalan ini menuai kecaman masyarakat usai pelaksanaan lomba gerak jalan di Kabupaten Bangkalan. Kelompok peserta pria ini berdandan dan berpakaian layaknya perempuan. Mereka menampilkan atraksi yang dianggap tak pantas dipertontonkan, mengangkat rok mini yang dikenakan sambil berjoget dan bernyanyi. Pihak Diaspora Kabupaten Bangkalan mengaku kelompok peserta tersebut tidak terdaftar secara resmi dan masuk serta mengikuti rute secara ilegal ke barisan peserta lainnya. Tentunya kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat terhadap ketidaknya. Kami memastikan kepada masyarakat bahwasannya peserta tersebut tidak terdaftar di panitia. Pihak panitia telah menyiapkan para petugas atau pengawas di sepanjang rute. Namun keterbatasan personil membuat insiden tersebut luput dari pantauan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.
Pemirsa, 39 korban terakhir KMP Putri Yasmin berhasil dievakuasi. Para korban dievakuasi ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 3 diantaranya ibu hamil dan seorang balita. Pencarian korban KMP Putri Yasmin yang terbakar dilakukan tim SAR gabungan melalui jalur laut dan juga mengerahkan helikopter. Penyisiran difokuskan di lokasi kebakaran kapal yang diperluas ke sejumlah titik di perairan Selat Lombok yang diduga menjadi arah hanyut para korban. Hingga Rabu malam, total sebanyak 212 orang telah berhasil evakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Langsung duduk. 39 korban terakhir yang berhasil evakuasi dibawa oleh kapal Parama Kalyani ke Pelabuhan Lembar pada pukul 21.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di pelabuhan, para korban langsung mendapatkan penanganan medis. Diketahui dari 39 korban terakhir, 3 diantaranya merupakan seorang ibu hamil dan seorang balita berusia 7 bulan. Sebelumnya, KMP Putri Yasmin yang melayani rute Padang Bayi Lembar dilaporkan terbakar di perairan Lombok. Kapal terbakar sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.